warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo. Hai, gimana nih kabarnya? Baik. Oke, di sini udah pada tahu belum aku mau ngapain? Belum. Oke, di sini aku tuh bakal ngebuka kelas make up ya. Aku bakal nge-sharing ke teman-teman semua, dimana sekarang tuh lagi booming, lagi viral, lagi ngetren banget make up fresh abis mandi gitu kan. Jadi make up ini tuh cocok buat daily, buat acara formal tapi simple, nggak makan banyak produk ataupun tutorial yang lebih gitu kan. Jadi di sini aku bakal nge-sharing ke teman-teman semua buat bikin tutorial make up fresh abis mandi. Oke. Sebelumnya kalian udah kenal belum sama aku? Belum. Perkenalkan, aku Nafila Istiqomah. Bisa kalian panggil Tila, Nafila, atau senyaman kalian. Atau misalnya mau simpel boleh panggil aku kakak aja. Aku dari kelas 6 DKIA. Oke, di sini aku ditemenin oleh Muse atau model aku ya. Jadi nanti pengeplayannya ke muka kakaknya. Aku bakal ngejelasin step by stepnya. Kalau misalnya di pertengahan aku jelasin suaranya kurang keras ataupun penjelasannya kurang atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dan boleh acung tangan. Bisa dipahami? Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, kayaknya biar kita lebih enak lagi, boleh perkenalan dulu nggak sih satu persatu biar kita saling kenal? Boleh dari kakak yang sebelah sana? Perkenalkan, nama saya Selma Amalia dari kelas 2B BKI. Perkenalkan, nama saya Reza Salsabila dari jurusan Ilmu Hadis 2B. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas BKI 2E. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari yang pertama. Teman-teman, kita harus kenalin dulu tipe kulit teman-teman. Tipe kulit muka itu kan beda-beda ya. Ada yang kering, ada yang normal, ada yang berminyak. Jadi teman-teman nih kira-kira kulitnya apa nih tipe mukanya? Ada yang sensitif juga mungkin? Iya, oke. Diperhatikan lagi, kita harus bisa milih produknya. Kalau kita kulitnya sensitif, itu ada produk khusus buat kulit sensitif. Kalau misalnya kulitnya kering, ataupun berminyak, ataupun kulitnya gampang berkeringat gitu ya, kita bisa milih produk yang lebih affordable gitu. Yang pertama, sebelum kita mengaplikasikan make up ke muka kita, itu kita harus skin prep. Ada yang tahu nggak skin prep itu apa? Enggak. Skin prep itu skincare sebelum make up. Simpel lagi tuh. Misalnya gini, kita kan make up sama skincare itu jelas beda ya. Jadi sebelum kita taruh make up di muka kita tuh harus terskincare dulu. Artinya harus terhidrasi, harus melembab biar kulitnya nggak kering, biar nanti make upnya nggak jadi cracking gitu. Oke, yang pertama biasanya kita pakai moisturizer. Tahu moisturizer kan? Pelembab. Biar kulitnya menghidrasi, biar kulitnya jadi lembab gitu. Oke. Pertama aku mau apply dulu ya. Kalian tahu nggak cara pakai moisturizer itu seperti apa? Belum. Oke. Moisturizer itu secukupnya ya. Jangan terlalu basah, jangan terlalu sedikit juga. Cukup kalian apply ke skin zone. Ini namanya skin zone ya. Kayak smile line, bawah mata, gitu. Jadi harus difokusin. Biasanya setelah penggunaan moisturizer itu ada penggunaan sunscreen. Gunanya buat apa sih kak? Sunscreen itu gunanya buat melindungi kita dari paparan sinar matahari, gitu. Jadi kalian jangan lupa apply sunscreen sebelum. Setelah penggunaan moisturizer, kita biasanya menggunakan sunscreen. Karena di sini aku tuh pakai produknya 2-in-1, sunscreen plus moisturizer, jadi aku nggak perlu pakai sunscreen karena udah mengandung sunscreen dan moisturizer. Kalau kalian cuma pakai produk yang moist dan sunscreennya terbeda, kalian bisa pakai dua-duanya. Jadi moisturizer dulu, kalau udah meresap baru pakai sunscreen. Cara biar tahu meresapnya dari mana sih kak? Kita pegang. Kira-kira ada bekasnya nggak? Nggak ada, berarti itu udah meresap. Kalau misalnya udah meresap, kita boleh timpa dengan make up gitu, oke? Nah, biasanya orang-orang itu kalau misalnya make up pakai foundation, pakai primer dan sebagainya. Karena di sini tutorialnya make up lebih simple dan lebih fresh seperti habis mandi gitu ya. Jadi aku cuma pakai cushion.
bebas cushionnya bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing ya, karena banyak cushion yang sekarang tuh harganya mungkin lebih affordable di kantong teman-teman semua, dan tipe kulitnya disesuaikan lagi cushion dan bedak ataupun sebagainya. Karena di sini aku lebih simple, aku pakai cushion. Mungkin teman-teman lebih ada yang suka pakai foundation ataupun bedak tabur, tapi di sini aku nggak pakai, aku cuma pakai cushion aja. Karena cushion ini lebih meng-coverage, jadi nggak usah ribet. Karena ini tutorialnya simpel gitu ya. Sekarang kita bakal apply cushion. Kenapa sih harus ditap-tap? Karena kalau misalnya digeser itu hasilnya bakal beda. Iya. Beda kan? Oh iya, kalian jangan lupa kalau misalnya mau beli cushion, bedak ataupun foundation itu dilihat shade. Kalian tahu shade nggak? Oke, shade itu kayak warna kulit kalian cocoknya kemana nih? Kalian lebih ke tan skin kah? Lebih ke sun? Lebih ke natural? Lebih ke ivory dan sebagainya. Itu banyak ya. Biasanya kan kalau shade kita beli produk itu ada yang 01, 02, nah itu disesuaikan lagi. Terus cara buat kita tahu shade kita itu seperti apa, bisa kalian datang ke official store kayak Sosiola, Guardian dan sebagainya. Mereka tuh biasanya ngejual produk yang ada testernya. Jadi kalian bisa lihat kulit kalian itu lebih masuk ke shade yang mana gitu. Nah kakaknya ini tipikal kulit yang kuning ya, jadi bukan tan. Kalau tan tuh lebih cenderung ke gelap. Kalau tan tuh kayaknya kulit aku gitu. Tuh tan. Tapi kalau seperti kulitnya sensitif tuh rentan berjerawat, kalau pakai cushion itu bisa gak? Bisa. Jadi kalau misalnya kulit sensitif itu biasanya yang lebih lebih diutamakan itu dari skincare tadi. Oke, jadi moisturizer sama si sunscreennya juga harus diperhatikan. Harus biasanya yang ada tulisannya for sensitive skin. Nah ada juga tuh cushion yang beberapa produk menjual untuk sensitive skin. Cuman memang harganya lumayan lebih mahal ya. Tapi teman-teman itu sangat worth it lah ya buat dibeli. Karena teman aku juga sensitive skin, pakai produk yang sensitive skin itu lebih lebih tahan gitu, lebih stay di mukanya dan cocok gitu. Jadi diperhatiin juga dari skin prep yang lebih utama kalau misalnya kulitnya sensitif gitu. Karena biasanya kalau misalnya skin prepnya benar itu pasti nempel make upnya. Kalau misalnya dari skin prepnya salah, berarti make upnya nanti juga salah gitu. Jadi ibaratnya skin prep itu fondasi yang utama gitu. Cushion itu enaknya gitu. Kalau bedanya kalau bedak kan harus ada bedak tabur, bedak padat, foundation. Kalau ini tuh cushion hitungannya kayak bedak basah ya. Jadi walaupun dia padat sekali, dia udah meng-coverage semuanya. Iya kan? Tanpa menggunakan bedak tabur lagi, tanpa menggunakan bedak padat lagi. Jadi lebih ringkas, lebih simpel. Kalau teman-teman yang nggak suka ribet gitu. Oke. Kita lanjut, yang kedua kita bakal bikin alis. Siapa di sini yang suka masih salah bikin alis? Ayo. Aku. Oke. Kalian ada yang lebih suka pakai alis pomade kayak gini atau pensil alis? Pensil alis. Pensil alis. Kenapa pakai pensil alis? Karena gampang ya, ngukir-ngukir aja. Oke, bener ya. Sebetulnya pensil alis itu kan ribet mungkin diserut ya. Iya. Sebelum dipakai harus diserut dulu. Kalau aku lebih suka pomade. Kenapa? Karena pomade itu tinggal di-apply, itu udah cukup. Nggak tanpa harus sampah-sampah serut gitu ya. Cuman kalau mungkin ada yang masih amatir, belum terbiasa, kalian bisa pakai pensil alis pemula. Kalau misalnya pakai pomade, kalian harus perhatiin kuas alisnya nggak boleh salah. Tipe kuas itu ada banyak. Beda nggak bentukannya? Beda. Oke, kalau ini itu biasanya buat eyeshadow. Sama yang ini juga buat eyeshadow. Beda ya. Kalau biasanya kuas alis itu lebih meruncing kayak gini. Biar gampang bentuknya. Oke, kita coba. Kita ambil pomade sedikit. Oke, biar nggak salah lagi bikin alis. Bikin alis itu kalian ngebingkainya nggak boleh dari depan. Biar alisnya bagus, kita bingkai dari belakang. Oke, bisa lihat ya alisnya.
Kita bingkai dulu. Bingkai dari depan ke ujung. Itu bingkai, belum diisi. Bingkai dulu. Kita bentuk dulu. Maksud bingkai itu dibentuk dulu. Setelah dibingkai, kita isi. Tapi isinya jangan dari depan. Isinya dari belakang. Kayak gini. Kita isi belakang, ikutin bentuknya. Depan gak usah diisi. Belakangnya aja. Tuh. Kita belakang isi, diisi aja belakangnya. Depan gak usah diisi. Gitu. Kelihatan tebel nggak? Kelihatan tebel nggak? Tapi rapih kan? Beda sama kalau misalnya depannya diisi itu kelihatannya lebih garang, lebih apa ya, kurang gitu. Kalau kayak gini kelihatannya bagus nggak? Oke, gitu. Jadi bingkai dulu, baru diisi belakangnya. Depannya nggak usah. Kalau kalian punya sisir bulu, sisir alis, tahu kan yang biasa di belakang Yang pensil alis. Nah, kalian bisa disisir depannya. Tapi belakangnya aja yang diisi. Jadi biar kelihatannya natural. Tuh, berbentuk tapi nggak kelihatan tebel. Iya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, segitu cukup. Nah, terus juga warna shade alis juga beda-beda. Ada yang hitam, ada yang abu, ada yang coklat tua, ada yang coklat muda. Disesuaikan lagi sama warna kulit dan warna alis kalian. Kita lanjut ke palette eyeshadow. Siapa di sini yang masih belum bisa milih warna palet? Kayak warna palet itu banyak ya, warnanya banyak, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan warna kulit. Sama kalau misalnya mau acaranya formal, dilihat warna bajunya biar sesuai. Oke, kita pakai base dulu. Base itu awalannya gitu ya, timpahan yang pertama. Aku milih warna pink yang ini karena kulit kakaknya cenderung ke terang. Di blend. Blendnya juga jangan sampai salah. Kalau misalnya sampai salah, nanti kelihatannya nggak rata, tebel sebelah. Kalau misalnya dirasa warnanya terang, kalian bisa apply pakai warna yang lebih muda, warna ini, gitu. Kalau misalnya masih kelihatan masih terang, bisa kalian tutupin pakai warna ini. Oke, lihat dulu. Ini warnanya keterangan sedikit. Coba kita tutup pakai warna yang ini, ya. Coba. Kelihatan lebih natural sedikit ya? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian salah sedikit milih warna palet, itu bisa di-apply dengan warna lain. Nggak perlu dihapus. Karena kalau dihapus, pasti kalian bedaknya hilang kan? Nah, itu tipsnya. Setelah itu, kalian bisa menggunakan shimmer. Tahu shimmer nggak? Warna yang kayak glitter gitu loh. Itu namanya shimmer ya. Nah, bisa kalian sesuaikan warnanya mau apa. Sini aku mau warna yang ini. Bukan coklat, tapi dia kayak glitter gitu. Nah, biasanya ada tipikal eyeshadow yang mungkin serbuknya suka jatuh kayak gini contohnya. Gitu. Biar nggak jatuh, gimana caranya? Misalnya kita ambil, kita ketok dulu, kita baru di apply. Kalau misalnya udah terlanjur kayak gini, itu bisa disapu pakai kuas alis yang lain. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini warnanya kurang terang, aku pakai shimmer yang ada di sini. Nah, tadi gunanya kuas alis yang ini itu bisa buat nge-apply palet, bukan alis ya, beda. Oke, kita ambil warna palet ini. Shimmer itu biasanya aku pakai di bawah sini, karena biasanya kalau pakai di sini itu kelihatannya nggak tebel, tapi natural, tapi bagus.
Tebel nggak kelihatannya? Enggak. Enggak. Oke. Kita lanjut ya. Penggunaan eyeliner. Ada siapa yang belum bisa pakai eyeliner? Aku nggak bisa Nggak banget. bisa. Iya. Suka ketebelan, suka ketipisan. Oke. Kalian gimana cara pakai eyelinernya biasanya? Dari ujung sih. Dari ujung. Kamu dari mana? Sama dari ujung. Dari ujung. Kamu? Dari ujung. Dari ujung juga. Oke, kita bikin tutorial eyeliner yang gampang ya. Kita lihat bentuk eyeliner tuh beda-beda loh. Kalian pilih yang bentuknya kayak gini. Lancip ujungnya. Oke, kita apply dulu. Kita coba ya. Biar eyelinernya rapi, itu matanya jangan ngeliat ke sini, tapi ngeliatnya ke depan. Contoh nih, kamu ngeliat ke sana. Nah, jadi kita biar fokus ke eyelidnya. Eyelid itu garis mata. Oke, kamu ngeliat ke sana. No, fokus kan? Kita bawah bingkai. Dari bawah kita bingkai gini. Terus kita tarik dari atas. Lihat depan. Gitu. Ini dari Cocok kan? Dari bawah mau bingkai ke atas. ke atas ditarik. Kita coba lagi sekali lagi ya. Oke. Coba lebih dibuka matanya. Nah, kita dari bawah bingkai gini. Itu tarik ke atas. Gitu. Usahain kalau lagi bikin eyeliner itu jangan kedip. Iya. Kalau dikedip itu pasti nanti geser, nggak rapi. Gitu. Kan tadi kakaknya kedip, sedikit kegeser. Gitu. Bisa lihat eyeliner aku? Nah, itu sama. Jadi cara pakainya tuh gini. Kalau kalian pakai eyeliner sendiri ya, kacanya di sini, jangan di muka. Di pinggir. Sini, iya di pinggir, karena kan bentuk eyelinernya tuh di sini. Jadi di sini dari bawah, baru ditarik ke atas. Gitu, jangan begini kalau di sini nggak fokus. Dari sini tarik dari bawah, baru ke atas. Iya. Gitu ya, oke? Nah, kalau misalnya kiri pun sama, begini kita tarik dari bawah, baru ke atas. Gitu ya, oke. Nah, udah, kita lanjut ke bulu mata. Bulu mata, jangan lupa kalau misalnya bulu matanya yang nggak ada dicepit dulu, ya, dicepit dulu biar putih. Oke, kita jepit. Oh iya, menjepit bulu mata juga harus hati-hati, jangan terlalu ditekan, karena nanti bulu matanya putus. Terus biasanya biar lebih aman, cari penjepit bulu mata yang bawahnya ada silikonnya. Itu biasa lebih aman, nggak sakit, gitu. Pasin sama bulu matanya, jepit 1, 2. Beda kan sama sebelahnya? Nah gitu. Oke, kita coba lagi ya. Cukup 2 kali aja. 1, 2. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke penggunaan maskara. Siapa yang masih belum bisa milih maskara? Ya, oke. Maskara itu biasanya ada 2 tipe. Ada yang gak waterproof, ada yang waterproof. Kalau waterproof itu biasanya tahan air. Jadi kalau misalnya kena hujan, kena keringat, dia nggak beleberan, dia nggak hitam. Tapi kalau misalnya waterproof, mau badai, hujan, halilintar itu semua tahan. Gitu. Lihat, kuas maskara itu juga ngaruh. Biasa kalau yang banyak kayak gini tuh cenderung lebih cepat lentik. Beda sama yang kuas maskaranya tipis. Itu pasti cuman kayak yaudah bikin kelihatan aja, tapi nggak bikin lentik. Kita coba apply ya, kita lihat. Pas pakai maskara juga, kalian jangan ikut kedip. Nanti berantakan. Usahain tahan sebentar aja kok. Nah, dari ujung ke depan. Gitu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya buat pribadi, buat sendiri, sama posisi bentuknya ke sini. Tapi kalau tadi kan ujung, kalau ini pasin sama mata, gitu. Dibuka matanya, jangan merem. Nanti kalau merem itu nggak naik ke atas bulunya, gitu. Nah, oke. Biar kelihatan matanya tuh nggak ngantuk ya, nggak kelihatan ngantuk sayu. Biasanya bawah mata tuh ditambahin sama highlighter. Tahu highlighter kan? Yang warnanya tuh biasanya ada di hidung, ada di mulut. Iya. Ini namanya highlighter.
Kita coba di hidung ya. Kelihatan beda nggak Iya. sama yang sebelumnya? Beda kan? Nah biasanya juga di bawah sini. Oke. Itu biar kelihatan lebih show up, kelihatan lebih manis gitu. Nah bawah mata bisa lihat ke atas sedikit. Kalau buat bawah mata itu ada eyeliner putih, tapi aku biasa lebih suka pakai highlighter. Pakai ke atas dari ujung sini aja sedikit, agak ke bawah dikit matanya. Beda nggak sama matanya sebelahnya? Beda gitu, jadi lebih kelihatan show gitu. Tipis aja gitu. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke blush on. Blush on juga kalian harus bisa milihnya, jangan warnanya yang terlalu terang. Nih warna merah kayak gini nih, ini jangan dijadiin blush on ya. Itu nggak boleh, nanti kelihatannya kayak habis ditampar gitu, memar gitu kan. Bisa kalian pilih warna yang pastel atau nggak warna nude. Contohnya warna ini bisa, tapi makanya cuma di tap sekali aja kalau warnanya kayak gini. Tapi kalau misalnya warnanya pink kayak gini, itu bisa 2 kali tap atau 3 kali. Kita coba ya, 2 kali tap. Beda nggak sama sebelahnya? Iya. Nah gitu. Kita coba lagi. Oke, coba lihat. Kurang kelihatan ya? Oke. Berarti kalau kurang kelihatan, coba kita tambahin warnanya yang lebih mencolok sedikit. Cukup sekali aja. Nah, terus sisa blush on itu bisa ditaruh di hidung sama bawah dagu. Gitu. Oke, sekarang kita penggunaan lip tint atau lip cream. Siapa yang lebih suka pakai lip cream di sini? Aku sih lip tint. Lip tint ya? Iya, Tim lip tint ya kalian? Oke. Kalau aku lebih suka lip cream, karena lip cream itu bisa diombre. Lip tint juga sebetulnya bisa, cuman biasanya kalau lip tint itu lebih ke apa ya? Lebih cair teksturnya, jadi biasanya lebih gampang hilang dibanding lip cream gitu. Kalian bisa menyesuaikan shade bibir kalian juga. Lip tint juga banyak shade-nya ya. Kalau misalnya kalian suka ombre, kalian cari base-nya warnanya kayak gini. Warnanya lebih apa ya? Lebih muda. Biar kalian tambahin sama warna yang lebih terang. Jadi cocok. Kita coba ya. Kita pakai base-nya ini shade berapa ya? Kalau nggak salah shade 02, kalau nggak 03 gitu. Kita coba. Biasanya aku pakai kuas, ada kuas untuk khusus bibir. Aku lupa bawa. Coba. Oke. Nah, itu kan base lebih ke pucat ya. Nah, kita tambahin ke warna yang lebih terang buat ombre. Biasanya ombre kalian tim di luar atau di dalam bibir? Di tengah. Oke, di tengah. Oke, aku juga sama di tengah. Tapi cenderung lebih ke dalam kalau aku. Jangan di ini ya, taruh dulu. Boleh sama biasanya sama. Beda. Kelihatan beda nggak sama yang pertama? Beda. Oke. Itu namanya ombre. Biasanya ada base, ada ombrenya. Gitu. Oke. Kira-kira dari kakak ini make upnya apa yang kurang? Apa yang kira-kira harus ditambahin? Semprot-semprot. Oke, setting spray. Berarti kakaknya enggak ya? Betul. Kita harus kasih setting spray setelah selesai make up. Gunanya buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat apa sih? Buat make up tuh tahan lebih lama gitu. Oke. Nggak luntur. Oke. Kakaknya? Gitu ya. Oh. Yang nggak pakai itu. Oh, nggak pakai ini. Kakaknya tahu Iya, buat tahu. apa? Soalnya nggak make up. Oke, setting spray itu buat mengunci make up. Biar make upnya tadi
biar make upnya tadi benar, nggak longsor, nggak luntur gitu. Oke, kita semprot ya. Oh, biar tahan ya. Biar tahan bener. Biasanya tahan dari godaan gitu ya. Oke, merem ya. Cukup semprot 3 kali aja. Gitu. Atas, tengah, bawah. Mantap. Nah, gitu. Tunggu dia agak kering, nanti dia kelihatannya lebih tahan, lebih apa ya, nempel gitu make upnya. Gitu. Beda sama yang kalau kita nggak pakai setting spray. Oke. Tipikal setting spray juga itu banyak banget. Ada yang dewy finish, ada yang matte finish. Aku di sini pakai yang dewy finish. Ada yang tahu nggak apa itu matte finish sama dewy finish? Enggak. Aku sih pernah dengar ya. Ya? Matte finish itu buat orang yang kayak kulitnya natural. Iya. Kalau misalkan kuning itu buat yang berminyak. Oke, benar. Kalau salah. Benar. Ada betulnya juga. Tapi biasanya juga matte finish itu lebih ke make up yang biasanya bold. Make up yang tebel itu matte finish. Kalau dewy itu kelihatannya dia tahan tapi nggak terlalu menor gitu. Lebih ke natural. Hasilnya tuh natural. Kalau matte itu lebih ke apa ya, kelihatan banget gitu loh. Kalau dewy itu kayak ya udah finishnya kelihatannya lebih kelihatan natural kayak gitu. Nah kayak gini kan bisa buat daily hari-hari kalian, mungkin yang ke kampus atau acara atau misalnya main hangout sama teman-teman. Buat acara formal pun oke, nggak terlalu berlebihan ya buat seusia kita. Biar bisa lebih kelihatan lagi, bisa digunain softline kalau yang bisa pakai softline. Pakai softline ya. Kalau misalnya belum terbiasa kayak gini juga cocok gitu. Tapi harus dilihat dari maskaranya biar kelihatan lentik gitu ya. Sama warna bibir mungkin disamain dengan lip cream yang kalian mau gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain gak nih terkait make up, make upan? Karena teman-teman tuh pasti di usia yang sekarang ya pasti butuh banget kan yang namanya make up, produknya seperti apa sih kak gitu. Boleh teman-teman tanya? Aku udah mau tanya. Boleh, apa? Kan tipe vaksin itu yang kasihnya Cushion. Cushion. Iya, kenapa cushion? ada yang apa sih, ada yang oksidasi itu oksidasi banget. Iya. Yang enggak itu pilihan yang bagusnya kan yang enggak oksidasi itu Iya. mereknya apa kan? Oke. Teman-teman tahu oksidasi? Oksidasi itu apa ya? Warna yang berubah misalnya gitu. Misalnya nih, kayak sekarang kita apply ya dari sini. Ini warna aslinya, warna kita pertama tap. Misalnya anggap ini kulit muka. Warnanya masih kayak gini, kuning. Oksidasi itu nanti lama-kelamaan dia warnanya berubah warna gelap. Itu namanya oksidasi. Biasanya di muka kita, beberapa cushion itu pasti jadi oksidasi. Nah, setahu aku, produk yang minim oksidasi itu produk ini yang aku pakai. SK. Ada juga produk something. Tahu kan? Something tuh kan ada 2 ya, ada yang ungu sama yang biru. Itu bisa kalian nanya sama SPG atau biasanya penjaga yang di Socialer ataupun di Guardian itu ya. Kalian bisa nyocokin di situ. Sama produk makeover. Itu cushionnya juga mereka punya banyak tipe. Banyak tipe. Ada yang sensitive skin juga. Nah, dia juga ada yang power stay, ada yang matte finish, ada yang dewy finish, itu banyak pilihannya. Cuman ya memang harganya lebih apa ya, lebih mahal, tapi worth it daripada produknya lebih murah tapi oksidasi kan sama aja ya. Nah ini juga aku biasanya ini tuh tahan sampai 8 jam. Aku bisa pagi make up dari jam 7 itu sampai sore pun masih ada make upnya, oksidasinya nggak terlalu gelap gitu. Ada beberapa produk memang yang oksidasinya lebih gelap gitu. Nah bisa kalian pilih ke produk yang tadi karena itu oksidasinya minim gitu. Bisa kalian coba di sini juga gitu saat nyocokinnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, tentang itu blush on apa sih? Blush on. Blush on. Iya. Itu biasanya ada yang beda-beda pakainya, ada yang di atas, di tengah, di bawah, itu gimana? Oke. Nah gini, jadi buat blush on itu biasanya ada yang pakai jari gini, biasanya gini gitu dari atas ke bawah gitu, jadinya satu garis. Itu biar kelihatannya lebih tirus kalau pipinya cabi gitu. Kalau misalnya kalian itu pipinya ada apple cheek, atau apple cheek nggak?
Iya, senyumnya tuh kelihatannya kayak apel gitu. Oh iya, ya. Ah. Cabai di tengah. Iya betul. Nah itu biasanya pakai blush on-nya di ujung sini. Kalau misalnya pakainya di tengah, itu kelihatannya gemuk, cabai banget. Iya. Nah itu tipikalnya. Nah kalau kakaknya ini kan bentuk mukanya mungil ya. Jadi aku pakein dari atas ke bawah ke sini. Tapi nggak terlalu tengah nggak penuh kan. Iya. Segaris aja. Cocok nggak sama bentuk mukanya? Cocok. Nah gitu. Terus sisa blush on-nya juga ditaruh di hidung sama di bawah dagu. Dikit aja. Jangan terlalu banyak. Nanti kelihatannya merah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Udah, cukup. Oke, teman-teman, bisa dicoba di rumah ya tutorial makeup simple ini yang nggak butuh banyak produk. Ini lebih simple ya, bisa teman-teman kalian beli gitu ataupun pilih sesuai shade-nya masing-masing. Semoga yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat teman-teman dan dicoba. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Sampai jumpa kembali dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.